Rambut kalian rusak parah, bercabang, patah. Sini dulu deh, tonton video ini kalau emang kalian pengen tahu jalan pintasnya. Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Lady. As you can see from the title, di sini aku mau ngasih sedikit updatean tentang yang kemarin tuh yang aku smoothing sendiri di rumah. Hasilnya kayak gimana sih? Yap, ini aku potong karena ternyata hasilnya di aku, kalau emang kalian udah nonton tuh ya, rambut aku jadi melar gitu, kayak karet, putus-putus. Ya udah aku potong juga karena aku bilang aku kan kayak mau potong pendek gitu. Karena ujungnya nih, kalian lihat sendiri aja. Ini pun udah dipotong, ujungnya kayak keriting-keriting begini, kayak udah nggak sehat banget. Yang artinya di mana keratin rambut aku sudah mulai nol, mulai habis. Nah sekarang ini aku mau melakukan keratin hair treatment. Yaps, aku sekarang bakal melakukannya itu again and again and again di rumah lagi sendiri, nggak ke salon. Pastinya bakalan lebih hemat. Karena kalau misalnya kalian ngelakuin keratin di salon itu bisa kayak ratusan ribu, jutaan bahkan. Nah, kalau misalnya ini aku pakai produknya di bawah, kayaknya nggak nyampe 200 ribu, kayak 100 ribuan lebih dikit gitu. Nah, kalau misalnya kalian kepengen tahu produknya apa sih yang aku pakai dan hasilnya bakalan kayak gimana dan sedikit tutorialnya kayak apa, yuk sebelum lanjut ke videonya nih, di subscribe dulu, terus juga di like, atau juga share ke semuanya. Yuk, langsung aja ini dia videonya. Oke, aku di sini bakal ngenalin sedikit apa sih keratin hair treatment itu. Oke, jadi kalau misalnya kalian lihat ya di list salon gitu biasanya ada coloring, bleaching, terus smoothing, rebonding, kayak ngeritingin rambut, pokoknya kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh proses-proses yang bisa merusak rambut kita. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena proses tersebut bisa mengikis, bahkan bisa sampai 0% keratin rambut atau enggak protein yang ada di batang rambut kita gitu, say. Nah, kalian pasti mikir gimana tuh cara ngerawatnya kalau udah rusak. Ini nih, si keratin hair treatment ini dia tuh kayak cara cepatnya, jalan pintasnya, shortcutnya dari kerusakan rambut. Ibaratnya yang tadi udah mulai nol atau nggak mulai terkikis, dia itu di-refill lagi biar proteinnya itu terisi kembali di batang rambut kita. Makanya perlu namanya keratin hair treatment gitu, say. Oke, produknya di sini aku pakai dari keratin treatment nih, kayak gini gambarnya. Jadi aku punyanya kayak gini. Ini tuh share in bottle. Jadi sebenarnya 300 ml. Mengingat itu harganya agak lumayan dan aku nggak terlalu membutuhkan segitu banyak, takutnya bakal mubazir. Beruntungnya ini ada yang sharing kayak gini. Aku ambil yang 12% keratin. Dan di situ ada keterangannya. Nanti kalau misalnya kalian nanya belinya di mana dan harganya berapa, aku link aja di description box. Nanti kalian cek aja, bisa klik di situ, bisa langsung beli juga di situ. Terus di sini juga kenapa aku pilih 12%? Sebenarnya ada 3 pilihan. Yang pertama itu ada 5%, terus 8% dan juga 12%. Kalau yang 5% itu ya kalau kerusakannya yang nggak terlalu parah lah, kayak cuman ngembang, kayak susah disisir, kayak gitu-gitu aja. Terus kalau yang 8%, nah itu udah kayak mulai kaku, terus kayak ngembang juga, udah gitu mulai kusut, susah banget diatur. Nah kan kusut. Nah tapi ini aku bukan yang 8%, aku yang 12%. Kenapa? Kalau yang 12% ini kondisinya udah bener rusak parah, udah kayak ngaret, udah gitu mulai kering, putus-putus segala macemnya. Makanya aku disaranin pakai keratin yang 12%. Kalau misalnya nanya lagi nih produknya apa, nih produknya yang kayak gini, linknya ada di bawah. Langsung aja masuk ke prosesnya. Jadi di sini pertama yang harus aku lakukan adalah membersihkan rambut aku. Ini sebenarnya aku udah keramas 2 hari lalu. Jadi aku kalau lagi kering gini jarang banget keramas. Tapi aku harus keramas karena kalau misalnya nggak keramas dulu, si keratinnya ini nggak bakalan terserap sempurna ke batang rambut kita. Jadi kita harus bener-bener bersihin dulu dari oil-oil yang ada di batang rambut kita ini. Apalagi kemarin itu aku keramas pakai kayak vitamin rambut gitu-gitu. Nah, itu harus dibersihin dulu biar dia menyerap sempurna. So aku mau keramas dulu and then I'll be back. Oke, ini aku udah keramas dan sekarang aku mau keringin karena step selanjutnya adalah kita harus bener-bener ngeringin sampai ke bener-bener kering 100% gitu, baru bisa diolesin sama produknya. Jadi aku sekarang mau ngeringin pakai hair dryer.
Oke, ini udah 100% kering. Sekarang aku mau langsung aja olesin produknya. Tapi aku di sini nggak pakai semuanya gitu. Ini tuh by the way 100 ml. Aku bakalan pakai setengahnya aja ke rambut aku karena ini kan nggak panjang dan juga nggak banyak sebenarnya. Ini cuman ngembang doang say. Jadi ngembang banget begini. Ya udah, aku mau cepet-cepet deh benerin rambut aku pakai keratin yang 12% ini. Tuangin ke sini. Oke, segini aja cukup nih ya, atau sedikit lagi deh. Nah, aku sisain segini dan aku mau langsung olesin aja ke rambut aku. By the way, nih aku lapisin ya, biar jangan kotor. Sekarang aku aplikasiin sedikit-sedikit per helainya, biar bener-bener maksimal semuanya kena gitu. Wow, perih banget ternyata di mata tuh kayak luar biasa tuh, aku sampai meneteskan air mata. Oh no. Kayak aku mau pakai kacamata aja deh. Asli ini baunya itu tuh aku nggak bisa toleransi banget, jadi aku pakai masker juga, udah kayak mau operasi gue say. Ya aku mau langsung aja deh nih lanjutin ya. Ini udah aku ratain semuanya dan aku bakal tungguin dulu 30-45 menit. Nanti kalau udah waktunya habis, aku bakal balik lagi buat di hair dryer. So sekarang aku mau setting timer dulu di 30 menit and then I'll be back. Jadi ini udah aku tunggu selama 30 menit dan aku mau langsung aja keringin pakai hair dryer karena emang stepnya kayak gitu yang dianjurkan. Jadi ini nggak usah dibilas, langsung dikeringin pakai hair dryer dan make sure sampai 100% kering baru nanti kita catok. Ini udah aku keringin, sekarang mau aku rapihin dulu karena step selanjutnya yaitu kita perlu catok tipis-tipis banget karena itu step paling penting dan gak cukup sekali doang, dianjurinnya itu 3-5 kali diulang nyatoknya. Ini udah aku catok berkali-kali, tapi perlu diingat fungsinya nyatok di sini bukan untuk merusak, tapi buat matengin si keratinnya itu tadi biar bener-bener masuk ke batang rambut kita. Jadi ini sekarang udah aku catok, tinggal aku bilas karena ini kayak feelnya lengket banget. Kalau kita nggak keramas bakalan kayak ada kerak-kerak gitu nanti di rambutnya kan jijik gitu say. Jadi kita harus keramas tapi nggak pakai shampoo, bener-bener pakai air aja. Abis itu aku keringin pakai hair dryer tanpa aku catok, and then aku bakal balik lagi dan ngasih unjuk ke kalian gimana hasil terakhirnya. Gak sabar, tungguin. Halo bun, udah keramas nih, udah balik lagi dan sekarang jadi nggak lengket, super duper halus, luar biasa. Dan ini menurutku bisa mempersingkat waktu kalian kalau misalnya kalian tuh yang prepare-nya harus nyatok dulu segala macem. Dan ini enggak, udah kayak rapi aja gitu, jatuh aja. Dan sekarang aku mau ngasih unjuk hasilnya yang before sama yang afternya, biar kalian bisa lihat sendiri ternyata tuh ada perbedaan gitu. Sebelum muncul pertanyaan bertahannya sampai kapan gitu, ini tuh bisa bertahan 4 sampai dengan 6 bulan. Jadi kalau misalnya kalian smoothing itu bisa 6 sampai 8 bulan atau enggak setahun, tergantung perawatannya ya. Jadi kalau misalnya kalian udah ngelakuin keratin hair treatment ini, kalian juga perlu yang namanya aftercare treatment. Kalian perlu banget pakai produk-produk tuh yang serba-serbinya itu keratin. Misalnya kayak shampoo-nya itu yang harus mengandung keratin, terus juga keramasnya nggak boleh sering-sering ya. Kalau shampoo yang sendiri, kalau misalnya kalian susah, itu
Gampangnya kalian tinggal beli aja Tresemme yang merah, itu juga keratin. Terus pakai hair masknya yang keratin, segala macamnya deh, pokoknya yang serba-serbi keratin. Selain menghindari keramas yang terlalu sering, kalian juga harus hindari shampoo yang anti dandruff. Terus udah gitu kalian juga harus pakai produk yang oil-oil kayak minyak kelapa, terus udah gitu argan oil, pokoknya yang ada kandungan keratinnya, biar dia itu lebih tahan lama dan awet di rambut kita. So itu dia hasil jalan pintas menuju rambut yang lebih sehat menggunakan keratin hair treatment. Kalau misalnya kalian kepengen coba juga, silakan. Produknya beli di mana? Cek aja di description box. Buat kalian yang dari tadi nonton doang dan belum subscribe, nih mampir dulu yuk, klik nih kayak gini, terus juga di like, nanti juga share ke teman-teman kalian, ke keluarga boleh, ke semuanya juga boleh. So, I hope you guys enjoy this video. See you guys next time. Bye!